minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Dua anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Tiga anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Empat anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Lima anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Iya, selamat pagi adik-adik semua. Bagaimana kabarnya? Tentu semuanya dalam keadaan yang baik, yang sehat. Dan sebentar lagi kita juga akan penilaian akhir semester. Untuk setelah itu ada liburan Natal. Nah, tentu adik-adik harus siap semuanya ya, harus sehat semuanya. Hari ini kita mau mengikuti kebaktian online Sekolah Minggu GKA Immanuel. Sebelum itu mari kita masuk dalam doa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah mengumpulkan kami anak-anak-Mu untuk dapat beribadah bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, tolonglah kami Tuhan di dalam minggu-minggu ini di mana kami harus menghadapi penilaian akhir semester untuk semester 1 ini. Dan kemudian setelah itu kami akan liburan Natal. Kiranya Tuhan sendiri yang memberkati kami semua dan juga memberkati kesehatan kami dan orang tua kami, teman-teman kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, lagu yang tadi mengatakan bahwa satu anak Tuhan bawa teman ke sekolah minggu. Satu berarti sekarang kalau bawa teman jadi 2. Kalau 2 jadi 3. Nah, semuanya itu harus tetap bertambah, bertumbuh di dalam Tuhan. Karena kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu baik. Jadi kita juga harus memberitakan kepada teman-teman kita bahwa Tuhan Yesus itu baik. Kita mau memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Dengan tepuk tangan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Ya, kita memuji Tuhan, kita meninggikan Yesus karena kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu baik. Dia menyelamatkan kita, menyelamatkan Lause dan menyelamatkan adik-adik semua. Nah, untuk itu kita tetap harus mendengarkan firman Tuhan karena firman Tuhan itu adalah kekal. Dari dulu sebelum kita lahir, sekitar 2000 tahun yang lalu pun firman Tuhan itu sudah ada. Dan itu adalah pegangan hidup kita. Kita harus menurut dengan firman Tuhan. Kita nyanyikan lagu Firman Tuhan, pelita bagi kakiku. Firman
bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang arahku, tetaplah Kau di sisiku. Jangan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman Tuhan, pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan kita. Nah, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik mempersiapkan dirinya masing-masing, duduk yang manis dan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik yang dikasihi Tuhan, mengucap syukur hari ini kita kembali belajar firman Tuhan. Setelah kita bersama-sama memuji nama Tuhan, mari kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Nah, bagi adik-adik yang belum bawa Alkitabnya, silakan ambil Alkitabnya. Kita akan sama-sama belajar dari firman itu. Oke ya, sebelumnya kita akan bersama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih untuk apapun yang Tuhan sudah lakukan di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur atas segala hal yang Tuhan sudah anugerahkan sampai saat ini. Tuhan sudah memberikan kepada kami kesehatan, Tuhan sudah memberikan kepada kami kecukupan, sehingga kami boleh tetap memiliki iman hanya kepada Engkau sendiri ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami ingin mengawali sebelum kami belajar firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, dan biarlah Roh Kudus-Mu memberikan pengertian bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, saya mau nanya. Kalau kita misalnya suatu saat adik-adik diminta pergi ke suatu tempat yang adik-adik tidak tahu. Ya, misalnya kalau kita diajak papa mama kita pergi, pasti kita akan nanya, mau pergi kemana Pak? Mau pergi kemana Ma? Nah, tentunya kalau kita tidak tahu ke tempat di mana kita akan tuju, tentu kita akan mikir-mikir dulu ya. Kita mau pergi enggak, gitu ya. Tapi menariknya hari ini saya akan cerita satu tokoh Alkitab yang benar-benar diminta untuk pergi dari tempat tinggalnya menuju ke suatu tempat yang dia tidak ketahui. Karena memang dia belum pernah ke sana. Karena memang dia mendengarkan perintah itu tidak secara jelas. Nah, siapakah dia? Nah, dia adalah Abraham, ya. Mari kita lihat sama-sama kisahnya di dalam Kejadian pasal 12. Ya, Kejadian pasal 12. Di sini diceritakan di dalam kisah Abraham ini, Kejadian pasal 12 ayat yang pertama. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Nah, secara jelas di sini perintah Tuhan meminta supaya Abram
itu nama sebelum dia diubah menjadi Abraham, untuk pergi ke suatu tempat yang akan ditunjukkan Tuhan. Tidak jelas dikatakan mau kemana yang akan ditunjukkan Tuhan, hanya begitu yang ada di firman Tuhan. Tetapi menariknya di dalam ayat yang keempat dikatakan, lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Menarik ya, Abram pergi ke suatu tempat yang dia tidak tahu. Mengapa dia bisa menuruti? Mengapa dia bisa taat? Nah, di dalam Ibrani, mari kita lihat hari ini kita banyak belajar firman Tuhan ya. Ibrani pasal 11. Dikatakan di dalam ayat yang ke-8, karena iman, ya Ibrani 11 ayat 8 sampai 10. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang dijanjikannya itu, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Menarik ya, adik-adik yang dikasihi Tuhan, Abraham itu mau melakukan perintah Tuhan karena imannya. Mengapa demikian? Karena Abraham tahu bahwa ia menuruti firman Tuhan, ya. Firman Tuhan yang saat itu masih belum berupa Alkitab begini ya adik-adik. Tetapi perintah Tuhan saat itu memang secara khusus, di mana Allah itu berbicara secara langsung kepada Abraham. Nah, menariknya di sini dikatakan karena iman, karena percaya. Percaya kepada siapa? Kepada Allah. Kepada Allah yang sudah memberikan banyak hal di dalam hidupnya. Nah, Abraham ini percaya bahwa perintah Tuhan itu mengandung kebenaran dari Allah. Lalu saya meyakini satu hal, bahwa Abraham tidak mungkin taat itu tanpa alasan. Tetapi pastinya dia sudah melihat pertolongan yang Tuhan lakukan di dalam hidupnya. Pengalaman demi pengalaman bersama dengan Tuhan itu membuat Abraham percaya, sehingga ketika Allah memerintahkan dia untuk pergi ke tempat yang dia tidak tahu, Abraham mentaatinya. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, Abraham ini belajar melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Tidak hanya mendengar saja, tetapi melakukan. Nah, hari ini kita akan melihat satu bagian Alkitab lagi, yaitu di dalam Yakobus pasal 1 ayat 22a. Yakobus pasal 1 ayat 22a. Mari kita lihat sama-sama. Yakobus pasal 1 ayat 22a. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Nah, di dalam bagian firman Tuhan ini secara jelas dikatakan bahwa kita itu perlu belajar dari Abraham. Mencontoh apa yang dilakukan Abraham, yaitu dia menjadi pelaku firman, tidak hanya mendengarkan firman Tuhan saja. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, selama 3 bulan ini kurang lebih kita sudah belajar tentang tokoh-tokoh Alkitab yang mencintai firman Tuhan atau yang tidak setia dengan firman Tuhan, dan kita bisa melihat kehidupan mereka. Nah, kita khusus bicara tentang firman Allah, firman Allah, firman Allah. Maksudnya apa? Nah, tujuannya adalah supaya kita belajar dari firman Allah itu, berpegang pada firman Allah itu. Mengapa? Karena firman itu adalah dari Allah sendiri. Nah, di dalam firman Allah, yaitu yang Tuhan sudah berikan berupa Alkitab ini ya. Nah, di dalamnya berisi kebenaran dari Allah sendiri. Di dalamnya berisi banyak hal tentang hal-hal yang harus dilakukan sebagai anak Tuhan. Allah menyatakan dirinya, memperkenalkan diri melalui firman Tuhan.
Nah, firman Tuhan tidak hanya demikian, tetapi firman itu memiliki kuasa. Kalau berapa waktu yang lalu kita bisa melihat bahwa melalui firman Tuhan ini bisa membuat orang itu menyadari dosa-dosanya, bisa bertobat. Seperti sida-sida yang dari Ethiopia, ya. Kita melihat firman Tuhan ini berkuasa karena memang dari Allah sendiri. Nah, kalau kita yang boleh dikatakan percaya sama Tuhan, biarlah kita juga mencintai firman Tuhan ini. Ini surat cinta kasih Allah kepada kita. Untuk kita mau belajar menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Mungkin adik-adik bertanya, loh masa bisa sih saya jadi pelaku firman? Adik-adik jangan putus asa. Kita bisa melakukan dari hal-hal yang sederhana, kita bisa melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kita kan tidak kemana-mana ya selama ini ya, lebih banyak di rumah. Cobalah kita lihat yang ada di sekitar rumah kita. Apa yang bisa kita lakukan yang sesuai dengan firman Tuhan? Nah, hari ini Lose juga akan memberikan nanti aktivitas. Nah, aktivitasnya nanti kalian ambil seperti kertas ini ya. Ambil aja yang separuh gitu ya, yang secukupnya. Tulislah di sini tekad kalian. Ini untuk anak-anak kelas besar ya. Tulislah di sini tekad kalian. Misalnya saya mau menjadi pelaku firman Tuhan. Caranya dengan apa? Misalnya kalau kita di dalam kehidupan di rumah, mentaati orang tua, tidak membantah. Kalau disuruh langsung melakukan. Untuk kita yang mungkin sekolah, nah kita juga belajar melakukan tugas dan kewajiban kita sebagai seorang murid. Belajar sungguh-sungguh ya. Kemudian melakukan, mengerjakan setiap tugas yang diberikan. Kerjakan semuanya dengan penuh sukacita, jangan menjadi beban. Nah, ketika kita melakukan hal itu dengan sepenuh hati kita, itu kita sudah melakukan firman Tuhan. Kita sudah jadi pelaku firman Tuhan. Nah, untuk anak-anak yang usianya kecil bisa menghafalkan Yakobus pasal 1 ayat 22a. Ya, saya akan ulangi sekali lagi ya. Yakobus pasal 1 ayat 22a. Ya, silakan diikuti sama-sama. Yakobus 1 ayat 22a. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sekali lagi ya, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, ini kita sudah sampai di akhir bulan November. Nah, kita sudah belajar selesai tentang firman Allah, tapi bukan berarti kita selesai sudah berhenti, tetapi tetap kita melakukan firman itu senantiasa. Tetap berpegang pada firman Tuhan ya, jangan pernah meninggalkan firman Tuhan barang sedetik pun. Karena dari firman Tuhan ini kita tetap bisa teguh berdiri. Kita punya iman yang kuat, sehingga ketika apapun masalah yang dihadapi, kita bisa benar-benar menjadi pribadi yang tangguh. Karena apa? Kita hidup dekat dengan firman Tuhan. Nah, minggu depan kita akan sudah memasuki bulan Desember. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk belajar dan mempersiapkan hati kita untuk menerima kedatangan Tuhan, kelahiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita akan bersiap hati untuk memasuki masa Natal. Nah, biarlah ini jadi kekuatan buat kita ya. Ketika kita memasuki Natal, mengakhiri tahun ini, kita tetap belajar sama firman Tuhan. Tetap berpegang, tetap beriman di dalam Tuhan. Jadilah pelaku firman, tidak hanya menjadi pendengar saja. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan barusan ya Tuhan. Mampukan kami boleh menjadi pelaku firman. Walaupun usia kami masih kecil, tapi mampukan kami boleh
belajar menjadi anak Tuhan yang baik. Bantulah kami ya Tuhan, kami mengakhiri bulan November ini ya Tuhan, dengan belajar bahwa kami perlu dekat dengan firman-Mu. Bantulah kami ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk papa mama kami, keluarga kami yang bersama dengan kami. Tuhan berkati mereka semua. Kiranya Tuhan boleh menyertai setiap kami, melimpahkan cinta kasih-Mu buat kami. Dan biarlah kami boleh bersuka cita menyambut kelahiran-Mu di bulan Desember dengan hati yang penuh rasa syukur karena Engkau mau lahir di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan seluruhnya kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, bagi adik-adik yang ingin memberikan persembahan, bisa menyetorkan ke rekening yang tertera di sini. Mungkin bisa minta tolong papa, mama, atau kakak untuk ditransferkan ke rekening gereja GKA Immanuel. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. I've got peace like a river, I've got peace like a river, I've got peace like a river in my soul. I've got peace like a river, I've got peace like a river, I've got peace like a river in my soul. I've got love like an ocean, I've got love like an ocean, I've got love like an ocean in my soul. I've got love like an ocean, I've got love like an ocean, I've got love like an ocean in my soul. I've got joy like a fountain, I've got joy like a fountain, I've got joy like a fountain in my soul. I've got joy like a fountain, I've got joy like a fountain, I've got joy like a fountain in my soul. I've got peace, love and joy like a river, I've got peace, love and joy like a river, I've got peace, love and joy like a river in my soul. I've got peace, love and joy like a river, I've got peace, love and joy like a river, I've got peace, love and joy like a river